Halo, assalamualaikum. Nama saya Halimatus. Saya berusia 28 tahun dan profesi saya sebagai TKI di Malaysia. Lama saya bekerja di Malaysia sekitaran 3 tahun lebih, mau 4 tahun. Kenapa saya lebih memilih bekerja di Malaysia? Karena alasan yang simpel, yaitu masalah gaji. Alhamdulillah ya, kalau kita menjadi TKI di luar negeri, gak di Malaysia saja, di Korea, Hong Kong, Taiwan, otomatis yang kita cari itu gaji lebih besar daripada di Indonesia. Saya mencari gaji yang lebih besar. Dan untuk pekerjaan di sini lebih gampang daripada di Indonesia. Kalau kita melamar suatu pekerjaan di Indonesia, kita harus mempunyai sebuah ijazah, yaitu pendidikan kita terakhir, surat lamaran kerja, interview, dan macam-macam lah. Itu pun belum tentu diterima. Karena kalau kita lihat di suatu perusahaan kilang, mesti yang bertumpuk itu adalah surat lamaran. Jadi kalau di antara 2.000, 1.000 orang yang mendaftar, mungkin hanya 10-15 orang saja yang diambil. Jadi kita menunggu-menunggu, kalau nggak ada kabar berarti kita nggak diterima. Nah, kapan kita kerjanya? Sedangkan kita sudah menaruh semua lamaran pekerjaan kita di semua tempat. Tapi kalau belum ada dewa keberuntungan, mungkin kita lama dapat kerjanya. Nah, lain kalau di negara Malaysia, kalau kita interview, langsung interview sama toke atau bos, dia tanyakan cuma kayak gini, kamu boleh kerja nggak? Kalau kamu boleh kerja, kamu besok boleh kesini, sudah boleh bekerja, seperti itu. Jadi kita nggak ditanyakan pendidikan terakhir atau apa, tapi ini yang saya ceritakan hanya untuk pendatang asing, pekerja asing, bukan untuk warga negara sendiri. Kalau untuk warga negara sendiri mungkin sama seperti di Indonesia, mungkin ada surat lamaran atau pendidikan terakhir, itu syaratnya. Tapi kalau buat kita itu pekerja asing, kita nggak ditanyakan segala macam, cuma dia tanyakan kita boleh kerja atau tak boleh kerja, itu saja. Gaji, untuk gaji alhamdulillah besar ya guys ya. Sudah saya ceritakan di videoku yang sebelumnya, dalam harian saya mempunyai gaji Rp70. Ada yang percaya dan ada yang nggak percaya, karena saya bekerja kedai. Tapi saya nggak bohong guys, alhamdulillah saya bergaji Rp70 dalam satu hari. Dan kenapa saya betah bekerja di Malaysia? Alasannya satu saja guys, alasannya kenapa saya betah bekerja di negara Malaysia, karena saya ingin mencapai apa yang saya tuju dan apa yang saya mau. Dalam kehidupan kita akan memikirkan masa depan dan masa tua kita. Jadi kita nggak memikirkan yang sekarang terjadi atau untuk berfoya-foya seperti itu. Yang saya pikirkan masa depan. Jadi saya betah bekerja di sini karena uang yang saya dapatkan selama bekerja saya simpan untuk masa depan atau masa tua saya, dan mempunyai keinginan punya rumah sendiri. Dan alhamdulillah atas izin Allah dan atas rezeki Allah, saya sudah bisa membangun rumah sendiri dengan usia saya yang 28 tahun. Saya sudah mempunyai rumah sendiri. Jadi keinginan lagi, saya betah di sini karena saya mau lagi punya mobil sendiri dan punya simpanan uang untuk masa tua saya nanti.
nanti dan juga untuk anak saya nanti. Pengalaman baik saya di sini, saya mempunyai banyak teman dari berbagai negara dan agama. Jadi di sini saya sudah tahu apa arti dari toleransi dan saling menghargai antar bangsa, antar negara dan antar agama. Jadi di Indonesia juga sama, ada berbagai macam agama, tapi kebetulan di kampung saya mayoritas Islam. Dan pengalaman baik lainnya di sini, saya bisa mandiri karena di sini saya jauh dari sanak saudara ya, kayak seperti orang tua. Jadi di sini saya bisa mandiri sendiri dan tahu artinya mencari uang dengan bekerja dan bisa merasakan uang jadi payah sendiri. Dan tahu makanan, berbagai macam makanan dari berbagai macam negara, seperti dari India, Malaysia, dan macam-macam deh. Jadi saya sudah merasakan makanan-makanan baru yang nggak pernah saya makan di Indonesia. Untuk pengalaman buruknya, saya merasa paling bodoh. Pada masa itu saya merasa paling bodoh karena first time saya ada di sini. Saya bekerja di sebuah kedai, belum tahu cakap Malaysia, belum tahu makanan Malaysia, belum tahu air Malaysia. Nah, awalnya saya boleh untuk lap-lap meja, angkat pinggan macam itu oke. Nah, tapi nggak tahu kenapa dia suruh saya bekerja di tempat air. Nah, dia pun sesama teman, sesama kawan di sana, dia nggak kasih tahu saya atau kasih belajar saya seperti apa itu TO ice, apa itu teh ice. Jadi saya nggak tahu minuman itu teh ice, TO ice, ice kosong, lagi es kosong. Saya kira es kosong tuh es saja, nggak usah air, semacam es saja kan. Tapi salah, dia nggak kasih tahu saya. Dia cuma asal ode macam itu. Itu mood terendah saya ya. Saya mempunyai perasaan paling bodoh. Pasal saya nggak tahu apa-apa, jadi nggak sampai malam saya mau balik. Saya nggak mau kerja di situ lagi karena kawannya pun no good. Kawannya nggak oke. Dia sudah tahu saya baru datang ke Malaysia, nggak membimbing saya, asal order saja. Jadi no good lah. Jadi saya berhenti, nggak sampai 1 hari bekerja saya berhenti. Dan yang kedua itu hari saya ada insiden. Saya pakai motor sama saya suami, saya dilanggar sama kereta ada di simpang jalan. Dan kebetulan saya nggak salah karena itu kereta sama saya motor jauh. Dia pun berhenti, dia cakap dia terkejut, jadi dia hantam saya punya motor. Saya terpental jauh sampai di sebelah sini, saya sakit, nggak bisa nafas. Apa coba yang dilakukan? Dia hantar saya ke apotik, dia hantar saya ke klinik. Tapi dia nggak ada rasa tanggung jawab. Dia cakap, dia bilang kan, maaf ya, saya nggak ada uang untuk tolong saya. Dia bilang nggak punya uang. Oke, fine, nggak punya uang. Oke, saya boleh bayar. Saya telepon saya punya bos. Jadi bos saya pergi klinik, dia bayar semua, dari yang ronsen saya, obat, semua bos saya bayar. Lepas itu dia orang hantar saya rumah. Nah, dia minta nomor saya punya makcik. Dia cakap nanti mau main lah. Tapi dia nggak ada call, nggak ada saya pergi rumah. Saya nggak perlu uang. Tapi yang saya perlukan itu adalah dia tanya seperti apa kabar saya, kesehatan saya, itu saja. Saya nggak meminta uang. Nah, itu merasa saya nggak dianggap manusia mungkin ya.
kita sama-sama muslim, dan intinya di sini saya nggak meminta ganti rugi uang meskipun kesehatan saya nyawa saya terancam, lagi saya punya motor rusak berat. Saya nggak mengharapkan uang ya, saya mengharapkan dia datang dan menjenguk saya, itu saja. Tapi sampai detik ini pun dia nggak ada pergi saya punya rumah. Jadi itu saya juga merasa dianggap bukan manusia ya, macam binatang. Saya merasa nggak dianggap, padahal kita sama-sama manusia ya. Mungkin karena saya orang Indonesia, mungkin orang asing, sampah mungkin buat dia. Nah, untuk kawan-kawan saya seperjuangan yang mau bekerja di Malaysia, buat kalian semua, kalian harus betul-betul bekerja dengan baik, jangan bikin onar, dan jangan menghambur-hamburkan uang di sini karena kalian bekerja keras. Jadi kalian harus betul-betul simpan uangnya dan dikirim untuk keluarga, dan jangan mudah terpengaruh oleh teman-teman yang nggak baik. Jadi kalian harus betul-betul bekerja, simpan uang, dan jangan merugikan orang lain, terutama merugikan negara Malaysia. Oke, semangat terus, salam pejuang devisa, bye bye.